Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Dalam perjalanan ini saya sebagaimana biasanya akan membacakan ayat-ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nudijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Shadaqallahul adzim. Nah, ini artinya sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah atau peraturan dari Allah, allazina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naran, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. tatkala mereka dimasukkan ke dalam neraka, maka kulit mereka hangus, mengelupas, dibakar oleh api neraka. Setiap kulit mereka hangus diganti oleh Allah dengan kulit yang baru dan diazab kembali. Hangus diganti lagi dengan kulit yang baru, diazab lagi. Liyazuqul azab. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ayat ini kan nampaknya sepertinya hanya untuk di akhirat, sedangkan di dunia tidak ada hubungannya. Nah, inilah indahnya ayat Al-Quran. Walaupun dia bercerita tentang hari esok di neraka, di surga, tapi sebetulnya yang dia inginkan di dunia. Sedangkan yang di akhirat itu besok hanya sebagai ujung-ujungnya sekali, yang dari sisa-sisa kehidupan ini, yang sudah taubat, yang sudah apa, ujung-ujungnya sekali. Barulah cerita surga dan neraka. Tetapi yang sebenarnya disebut surga dan neraka itu di dunia ini sudah, di dunia ini sebetulnya yang dituju oleh ayat itu. Kenapa demikian? Innal ladzina kafaru bi ayatina, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Kan di dunia ini artinya orang-orang yang tidak mengindahkan peraturan dari Allah. Jangan merampok, jangan bergaul bebas, jangan minuman keras. Itu kan bukan untuk di neraka. Di dunia ini saja orang merampok itu sudah seperti dalam neraka, yang dikejar-kejar oleh masyarakat, dikejar-kejar oleh dosanya, dikejar-kejar oleh hukum, dikejar-kejar oleh hati nuraninya sendiri yang menyiksa dia. Nah, begitu juga orang peminuman keras yang mabuk. Nah, belum lagi yang sakit jantung, sakit pinggang, gagal ginjal, itu diderita oleh orang yang pemabuk. Di dunia ini saja sudahlah harganya mahal, uangnya habis untuk minuman keras, seakan-akan seperti di neraka. Inilah hebatnya ayat Al-Quran. Kalau dia bercerita tentang neraka, sebetulnya yang intinya tujuannya di dunia. Neraka itu sebagai gambaran terakhir dan sudah merupakan keputusan terakhir. Tapi yang sebetulnya penerapan ayat-ayat surga dan neraka itu penerapannya di dunia. Karena ayat-ayat Al-Quran ini adalah untuk manusia di dunia, bukan untuk manusia di akhirat. Di akhirat itu hanya merupakan konsekuensi dari kehidupan dunianya yang tidak benar. Tapi kalau kehidupan dunianya benar, nah justru dia berbahagia tanpa sadar telah melalui titian Shiratul Mustaqim. Nah, ada seorang insinyur dari Thailand masuk Islam di Mesir gara-gara ayat ini. Ketika orang-orang insinyur Mesir, insinyur hewan ini, dokter hewan, maaf, bukan insinyur hewan, tapi dokter hewan, sama-sama dokter hewan berkumpul di Mesir, termasuklah dokter hewan yang dari Thailand. Dia bercerita tentang kulit. Ketika insinyur-insinyur lainnya di Mesir, orang Islam pergi ke masjid hari Jumat, dia tinggal sendiri. Apa katanya? Tinggalkan satu buku untuk kubaca. Yang ditinggalkan adalah Al-Quranul Karim, yang ada terjemahannya dalam bahasa Inggris. Dibukanya ayat itu, tepatlah kepada ayat ini tentang kulit.
kullama nudijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Tatkala kulit yang pertama itu hangus, digantikan oleh Allah dengan kulit yang baru, liyazuqul adzab, supaya mereka merasakan kepedihan. Nah, bicara tentang kulit, ternyata binatang seluruh dunia setelah ditimbang rata-rata itu 8% dari berat tubuhnya itu adalah kulit. Dan kulit itulah yang memiliki zat perasa yang paling lengkap, yang paling banyak. Nah, pantaslah ayat Al-Quran mengatakannya. Tatkala kulit mereka itu sudah hangus, dia nggak merasa lagi. Kalau kulitnya sudah hangus, tidak ada merasakan apa-apa, maka Allah gantikan dengan kulit yang baru supaya dia merasakan kepedihan. Nah, kesimpulannya, saraf perasa itu terbanyak terdapat pada kulit. Kulit terdapat saraf perasa yang paling lengkap, baik pada hewan maupun pada manusia. Jadi katanya, kata orang Thailand ini kepada kawan-kawannya orang Mesir, ini buku ini siapa yang mengarangnya katanya. Kenapa? Nggak ada salahnya, nggak ada cacatnya. Zaman telah berganti, tapi kebenarannya tetap. Apa dia? Ini tentang kulitnya. Sebanyak dari zaman dulu sampai zaman sekarang, tetap saja tentang kulit itu merupakan saraf perasa yang terbanyak, dan jumlahnya 8% dari beratnya hewan itu. Ini bukan karangan manusia, kata teman-temannya. Apa? Inilah kitab suci orang Islam itu. Inilah Al-Quran namanya. Wele, katanya. Kenapa? Saya kira ini karangan manusia, kok tidak ada salahnya. Pantaslah tidak ada salahnya. Sudah berabad-abad. Kenapa? Karena dia karangan dari Tuhan yang Maha Esa melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya benar ini, bukan karangan manusia. Benar. Saya tanyalah kepada orang Islam yang lain. Mungkin orang Islam di Mesir ini mempermain-mainkan saya. Dia telepon ke Thailand. Apa katanya? Ke Thailand. Sawadi. Dia kalau menegur orang Thailand itu gitu. Sawadi, sawadika, sawadikap. Kalau dia terima kasih, kopkun. Bilang I love you, cendrakun. Lalu dia telepon. Kalau dapat dia keputusan, lalu apa katanya? Kopkun ka, terima kasih atas keteranganmu. Nah, ternyata ditelepon pada teman-temannya yang dokter hewan di Thailand juga benar bahwa Al-Quran itu bukan karangan manusia, bukan karangan Nabi Muhammad, tetapi karangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui lisan Nabi Muhammad SAW, melalui tulisan Arab. Karena lisan Nabi Muhammad SAW adalah lisan Arab, maka tulisannya juga tulisan Arab. Akhirnya dia masuk Islam. Dia katakan, I testify that no God but Allah, and I testify that there Muhammad is his prophet. Mulai hari ini saya mengakui tiada Tuhan yang layak disembah, tiada Tuhan yang wajib disembah, hanya Allah, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, masuk Islam gara-gara satu ayat ini. Ayatnya yang berbunyi, kullama nudijas juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Tatkala hangus kulit mereka yang pertama, akan digantikan dengan kulit yang lain. Nah, demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Semoga Allah meridhai kita. Juga saya membacakan ayat Al-Quran dalam perjalanan ini, agar perjalanan melalui mobil ini dihitung sebagai langkah ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diisi dengan zikir. Zikirnya adalah membacakan ayat Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran ayat yang lain dikatakan, kalau bertanyalah kepada ahli zikir, maksudnya orang-orang yang ahli Al-Quran. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengerti Al-Quran. Az-zikri itu Al-Quran. Bertanyalah kepada orang-orang yang mengertikan Al-Quran jika kamu tidak tahu. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sudah ceramah
Telah mematikan. Astaghfirullahaladzim.